warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya, dan juga pastinya sehat walafiat. Amin. Oke, sebelumnya di sini kenalin dulu. Namaku Sukmai Wijayanti. Kalian bisa manggil aku Sukmai, dan di sini aku salah satu mahasiswa di Universitas Islam Malang. Kalian biasa nyebutnya Unisma ya. Dan di sini tentunya aku nggak sendirian guys. Di sini aku lagi sama temanku yang juga salah satu mahasiswa di Unisma. Namanya Elin. Oke Mbak Elin, silahkan memperkenalkan diri biar teman-teman yang menyaksikan juga bisa kenal sama Mbak Elin. Halo guys, perkenalkan nama aku Elinda Sari. Kalian bisa panggil aku Elinda. Aku di sini dari Unisma juga dan juga sekarang semester 7 dan aku juga partnernya Sukmai. Oke guys, sebelumnya di sini kan kalian pasti bertanya-tanya nih. Kira-kira mereka bertanya-tanya nggak Mbak Elin ya? Pasti mereka kepo banget nih, Mai. Karena kan ada kopi nih, ada cangkir kopi, ada camilan, ada juga bahan diskusi kita di sini. Nah, kira-kira apa sih yang mau kita bahas kali ini? Oke, daripada kalian penasaran, kita ini mau bahas apa sih Mbak Elin ya? Langsung aja kita to the point ke pembahasan kita. Elin, BTW kamu sekarang semester berapa ya? Semester 7, Mai. Kenapa sih? Kita kan sama ya semester 7. Oh iya, masa kamu lupa sih? Oke, berarti kamu udah dapat mata kuliah HAM dan Gender nggak? Udah, sekarang banget itu. Oh iya, dosennya? Bu Ayun dong. Sama dong. Oke, Iya, mantap. bagus Oke. banget. Berarti pembahasannya masih anget banget dong, masih melekat banget di kepala mungkin ya? Iya, alhamdulillah sih, lumayan banget, Mai. Oh iya, kalau boleh tahu, kira-kira HAM dan Gender menurut kamu itu apa sih? Pembahasan di dalam mata kuliah HAM dan Gender itu kira-kira apa menurut kamu? Yang udah kamu bahas itu loh. Oh, jadi kalau selama aku kuliah di Unisma itu, pembelajaran HAM dan gender itu meliputi konsep HAM dan gender secara umum, kemudian relasi gender dan sebagainya. Masih banyak banget loh, Mai. Gak cuma itu aja. Berarti bahwasannya luas ya? Luas banget pokoknya. Oke. Kemudian kalau HAM sendiri, menurut kamu tuh HAM tuh apa sih? Kan kalau sepemahamanku itu, hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri seseorang. Nah, kalau menurut kamu, kira-kira HAM itu apa sih? Kalau menurut aku, HAM itu adalah hak yang melekat pada setiap individu, di mana itu bersifat universal dan itu harus dihormati dimanapun keberadaannya. Seperti itu, Mai. Oh, berarti semua orang mempunyai hak, dan hak yang dimiliki seseorang itu harus dihormati oleh semua orang di sekitarnya gitu ya? Itu harus diusahakan karena jika tidak dihormati maka akan terjadi ketidakadilan seperti itu. Oh, berarti kalau misal di lingkungan masyarakat kalau terjadi ketidakadilan itu berarti termasuk pelanggaran HAM ya? Ya, bisa jadi. Mungkin kamu di daerah kamu ada nggak kayak pelanggaran HAM gitu yang pernah kamu ketahui mungkin di sekitar kamu di daerah? Oh iya, di sekitar daerahku ada waktu itu ada perempuan yang menyalonkan diri sebagai kepala desa. Ya. Namun ternyata di antara calon-calon itu semuanya laki-laki sehingga masyarakat di sana itu kurang setuju jika dia jadikan seorang pemimpin. Oh, jadi kayak orang-orang tuh nggak suka ya kalau orang itu mencalonkan diri karena dia perempuan, kurang dipercaya mungkin ya sama orang. Kan kebanyakan pemimpin itu kayak kepala desa yang lain di desa-desa yang lain kebanyakan mungkin laki-laki gitu. Iya, mungkin ya jadi kurang seperti dipercaya. Benar. Nah, itu berarti termasuk pelanggaran HAM ya? Iya, termasuk banget itu. Karena haknya untuk dihargai, mungkin hak untuk dihargai Iya. kurang didapatkan oleh dia, mungkin seperti itu. Sedangkan kalau kita ketahui sendiri, semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Tapi sebenarnya kalau kita sudah mempelajari HAM dan gender itu, bahwasanya semua orang itu mempunyai hak untuk menjadi pemimpin, tapi tergantung kemampuannya juga. Jadi dilihat sama kemampuan yang dimilikinya juga Iya, ya. betul. Oke guys, itu tadi pengertian HAM yang mungkin sering kita dengar tapi kurang kita pahami, dan ada beberapa pelanggaran yang termasuk pelanggaran HAM itu tadi di daerah kalian mungkin ada, tapi belum begitu kalian pahami bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran HAM. Contohnya seperti yang disebutkan sama Mbak Elinda itu tadi. Iya, betul banget. Kemudian kalau nggak salah itu ya pada tahun 2009 itu ada kasus loh Mbak. Kasus apa ya, pernah baca di berita gitu, ada nenek-nenek yang dihukum selama 1 bulan 15. dengan masa percobaan 3 bulan. Oh, iya. Pernah tahu nggak? Itu aku ingatnya cuma nenek-nenek mencuri gitu kalau nggak salah. Oh, itu aku tahu loh Mbak Mai. Itu kalau nggak salah kasusnya Nenek Mina pada tahun Nenek Mina. 2009. Karena nenek itu mencuri biji kakao, cuma 3 biji aja, itu karena berjatuhan.
nggak ngambil ya? Enggak, Karena udah itu dibawa. iya. Oh, Tapi iya. itu ketahuan oleh mandor pemilik biji kakao itu tadi. Oh, pemilik tumbuhan biji kakao itu tadi. Benar sekali. Terus Nenek Mina itu langsung dibawa ke penjara gitu, langsung dihukum seperti itu. Bahwasanya kan beliau tuh gak niat untuk mencuri ya. Nah itu kok dia langsung dihukumi selama itu gitu loh. Padahal kan dia gak niat mencuri dan itu gak dilakukan secara sengaja, kan itu cuma jatuh, bukan Iya. metik dari pohonnya niat buat mencuri. Harusnya kan diterima gitu penjelasan dari Nenek Mina, dan dilihat juga Nenek Mina itu kan udah udah nenek-nenek ya. Benar banget. Nah harusnya pemerintah juga punya apa ya, mungkin ada keringanan sedikit lah untuk beliau gitu loh. Mungkin dikarenakan juga Mina itu kan tidak punya bukti yang kuat sehingga bisa menjerat dia ke penjara itu, Kak Mai, seperti itu. Dan juga untuk ekonominya mungkin juga mempengaruhi beliau juga. Jadi dikira beliau itu mencuri untuk menghidupi kebutuhan dia sehari-hari. Benar banget. Oke. Lah dari masalah Nenek Mina itu tadi, menurut Mbak Elin itu termasuk pelanggaran HAM nggak? Salah satu pelanggaran HAM nggak? Kalau menurutku sih iya, tentunya sangat termasuk pelanggaran HAM gitu loh. Kalau menurut Mbak Elin sendiri gimana? Kalau menurut aku ini juga masuk salah satu ketidakadilan dalam gender. Berarti termasuk ke pelanggaran HAM dan juga ke pelanggaran gender. Benar sekali. Kan tadi menurut Mbak Elin juga termasuk ke pelanggaran gender ya. Kan tadi pengertiannya gender kan hasil konstruk sosial yang berkaitan dengan status dan peran sosial. Iya. Kira-kira kalau melihat dari kasus Nenek Mina kan termasuk pelanggaran gender juga. Iya. Itu termasuk di yang mananya menurut Mbak Elin? Ya, itu masuk pada pelanggaran gender karena kan berhubungan dengan peran dan juga status sosial. Jadi masih sangat berhubungan sekali dengan gender tadi. Mungkin karena Nenek Mina kan tidak memiliki status sosial yang tinggi mungkin ya, yang Ya, tidak terpandang iya. oleh masyarakat, dan perannya mungkin kurang berperan di masyarakat, jadi kurang dipercaya. Jadinya ada pelanggaran gender yang terjadi sama Nenek Mina itu tadi. Jadi Ya. tidak HAM saja tapi juga gender itu Gender. tadi. Oh iya jadi begitu ya. Jadi kalau misal disangkutkan dengan peran atau status tadi ya, berarti apa ada hubungannya dengan yang sering kita dengar sekarang itu loh, Mai? Yang apa ya? Yang Masalah-masalah itu iya, masalah-masalah misal korupsi gitu. Itu gimana? Oh, korupsi itu kan Ya, korupsi kebanyakan kan dilakukan sama yang sering kita tahu sih ya. Itu kan Ya. sama orang-orang mungkin masyarakat petinggi-petinggi. Nah, seperti itu. kalau Nenek Mina kan itu kalau menurutku pribadi sih itu kan termasuk masyarakat biasa. Ya. Nah, bukan orang yang memiliki peran yang tinggi atau jabatan Ya, itu betul. yang tinggi gitu. Jadi harusnya kan biasanya kalau di masalah, kalau kita bahas masalah korupsi nih ya. Iya. Kalau korupsi itu kan pelanggarannya itu paling nggak dihukum itu kayak nggak setimpal gitu loh. Kalau pandanganku sendiri sih yang sering aku tahu gitu. Kalau Iya. menurut sampean sendiri gimana gitu? Ya, kalau aku sering tahu juga seperti itu. Sebenarnya kalau kita melakukan sesuai dengan kita sendiri kan punya dasar negara. Kenapa tidak dihubungkan dengan dasar negara itu tadi? Apa dasar negara kita? Dasar negara kita kan Benar sekali. Oke, kan di Pancasila tuh ada 5 sila. Nah, kalau kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada HAM dan juga gender, itu di sila kelima, yang yaitu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kan harusnya ya antara orang yang korupsi dengan orang yang dituduh mencuri, kan harusnya hukumannya itu lebih berat yang korupsi itu tadi ya enggak? Ya, Nah, bisa kan jadi itu. soalnya udah ada aturannya sendiri untuk pelanggaran A, pelanggaran B gitu. Kalau melihat kasusnya itu kan lebih tinggi yang kasus korupsi ya. Padahal kalau Nenek Mina ini sendiri kan tidak ada kesengajaan. Kita belum tahu pasti ini iya. Nenek Mina yang berniat untuk mencuri atau karena sebab bisnya itu jatuh sendiri. Iya sih, kan kalau korupsi itu pasti disengajanya ya. Nah, harusnya pemerintah yang memberikan hukuman atau yang bertugas memberikan hukuman kepada masyarakat yang mempunyai kesalahan, yang melakukan kesalahan seperti itu diberikan hukuman setimpal harusnya Yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Kan mungkin kalau orang yang petinggi-petinggi itu masih bisa untuk
melakukan sebuah hal-hal yang curang mungkin ya, agar biar aku nggak dihukum lama-lama gitu. Iya. Kan kalau Nenek Mina kan orang yang biasa, nggak mungkin melakukan hal itu. Dan beliau juga orang yang jujur. Kalau aku itu Lihat sih kalau aku dari- lihat ya, kan iya, kasihan bener dia kan banget. dituduh gitu loh. Kalau orang yang korupsi kan lebih emang disengaja gitu, harusnya memang adil gitu. Penerapan hukum di Indonesia itu harus adil, karena kan dalam dasar negara juga udah ada gitu loh, di Pancasila yang keadilan sosial itu tadi. Jadi pemerintah itu harus menerapkan dalam segala hal itu dasar negara kita Pancasila yang sila kelima, yaitu yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar keadilan di Indonesia ini tetap berjalan dengan baik. Mungkin Ya, seperti benar. itu ya. Hari ini kan kita membahas tentang HAM dan gender, dari konsepnya, kemudian relasi gendernya, dan ada juga yang contoh pelanggaran HAM dan gender yang kita bicarakan itu tadi ya Mbak Elin ya. Oke. Dan juga masih banyak yang lainnya. Itu Ya. hanya sebagian kecil saja, tapi kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Jangan hanya asal menerima berita, tapi kita tidak mencari kebenarannya seperti apa. Oke. Jadi keadilan yang ada di Indonesia ini sebetulnya masih belum merata ya Mbak Elin ya. Ya. Nah, mungkin bisa disimpulkan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin Mbak Elin bisa menyimpulkan mungkin kira-kira pembahasan kita hari ini seperti apa ya kesimpulannya? Oke. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwasannya hukum di Indonesia ini masih belum dilakukan secara maksimal. Jadi masih ada PR yang sangat besar di mana kita harus menerapkan keadilan ini sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi menurut Mbak Elin dari pembahasan kita itu, dan jika kita melihat di lingkungan sekitar ya, yang Ya. kita tahu itu bahwasanya keadilan di Indonesia ini masih belum merata gitu. Masih ada wujud dari ketidakadilan yang berlaku di masyarakat, dan itu menjadi PR untuk kita semua agar kita dapat menerapkan keadilan itu tadi dalam segala aspek kehidupan. Jadi ketidakadilan ini harus kita cegah, terutama pada aspek HAM dan gender. Jadi supaya masyarakat tuh merasa dihargai. Oh, jadi gitu. Jadi ketidakadilan itu perlu ditegakkan dalam segala aspek ya, terutama Benar. pada HAM dan gender. Iya, betul Agar sekali. mereka, masyarakat itu merasa dihargai dan hak yang mereka miliki sebagai warga negara itu bisa terpenuhi. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul banget. Oke, nah selain PR untuk kita semua sebagai warga masyarakat, tentunya ada juga untuk pemerintah, di mana pemerintah itu tentunya harus untuk menerapkan dasar negara dalam menjalankan pemerintahan tentunya ya, agar keadilan itu juga tetap berjalan. Dan di Indonesia itu kan termasuk negara hukum. Iya. Jadi kan hukumnya harus ditegakkan secara adil, mungkin seperti itu. Nah, kan pemerintah itu harus untuk melaksanakan dasar negara itu tadi dalam menjalankan tugasnya. Nah, tujuannya itu apa? Agar dalam penyelenggaraan negara itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sama. Ya, seperti itu. Dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik juga. sip, mantap. Dan kemudian mungkin ada upaya-upaya tertentu ya dari kita, saran atau upaya-upaya tertentu yang bisa dilakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dan pelanggaran-pelanggaran HAM seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, upaya yang bisa dilakukan. Nah, untuk yang pertama, kira-kira apa nih menurut Mbak Elin? Jadi yang pertama itu supremasi hukum dan demokrasi ini harus benar-benar dilakukan Di kehidupan sehari-hari. Nah, Nah, mungkin seperti itu diterapkan. ya. Jadi ada upaya yang pertama itu supremasi hukum dan demokrasi yang memang harus diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk upaya yang kedua yang bisa dilakukan ya, Ya. yaitu pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas kualitas pelayanan publik yang diberikan Betul. kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pelanggaran HAM dan Oke. gender. yang ada di Indonesia tentunya ya. Betul. Kemudian setelah upaya yang kedua tentunya ada upaya yang ketiga ya, yaitu Ya. upaya yang ketiga yang mungkin bisa dilakukan, yakni pemerintah melakukan suatu upaya untuk meningkatkan dan menyebarkan prinsip-prinsip HAM dan gender kepada seluruh elemen masyarakat. Caranya bisa melalui media massa, yaitu media massa. sosial Iya, seperti itu, betul. dan juga melalui lembaga pendidikan, baik Iya. itu formal maupun non non formal. Nah, seperti itu. Jadi upaya yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan dan menyebarkan prinsip-prinsip HAM dan gender melalui media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui Mbak Ilin ya, kan Iya. pada saat ini semua itu berhubungan dengan medsos. Betul banget, tapi dari itu jangan hanya asal kita bisa terima aja, tapi kita harus menelaah dulu apakah benar-benar ini benar atau fakta atau
hoax. Atau- Nah, selain melalui media sosial kan juga ada melalui lembaga pendidikan, yaitu Betul. formal dan non formal maupun informal. Informal. Kalau formal itu seperti melakukan adanya seminar-seminar atau webinar-webinar secara online atau offline. oke, kalau di non formal mungkin sosialisasi kepada masyarakat tentang HAM dan gender. Jadi masyarakat itu lebih memahami HAM dan gender itu seperti apa gitu. Betul banget. Oke guys, mungkin cukup itu diskusi kita kali ini, Ya. ngobrol santai kita pada kesempatan kali ini yang tentunya membahas tentang HAM dan gender. Semoga apa yang kita bahas kali ini menjadi pengetahuan baru untuk kalian semua dan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua tentunya. Baik. Amin. Oke guys, cukup sekian dan saya Sukma Wijayanti dan teman saya Elinda, mohon maaf apabila pada saat diskusi ada perkataan yang kurang berkenan di hati kalian semua atau ada kata-kata yang kurang baik. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye bye.